hampir 50 miliar, lu dapat berapa dari Jelly? Kecil, 65 juta doang bro. Kok dikit sih bro? Kalau IPO zaman dulu ya, mungkin gue bisa dapat 900 juta. Jauh banget ya. Jauh banget, makanya menurut gue sekarang kita udah ada di era kejatuhan IPO. Kalau retail itu kan sebenarnya lebih baik naikin income-nya melalui kerjaan mereka dan berdagang. Karena kalau retail ini sangat kecil kemungkinan untuk bisa masuk ke capital market dan melipat gandakan uang mereka di capital market itu kemungkinan 1:10 juta mungkin bro. Multi-bagger kan bisa ya? Bisa, tapi kan nggak semua orang bisa dapetin itu. Jadi kalau gue bilang, kalau mau realistis, ya naikin penghasilan itu melalui kerja, side hustle, berdagang, bikin bisnis, sambil investasi. Memang harus ngerjainnya gado-gado, harus cobain banyak. Kalau misalkan Bank Indonesia sekarang yang tadinya merupakan bank sentral, itu di luar pemerintahan, amit-amit dibawa masuk ke kabinet, itu jadi berita buruk. Kenapa? Kita kasih solusi. Ngeri, 91 miliar masuk ke saham-saham IPO. David Noah. Siap bro Dery. Bro, lo masuk ke Rans, Jelly, Sama PRDL. PRDL itu nanti pertimbangannya apa lo kasih tahu ya bro ya? Siap. Coba gue buka dong portonya dong. Ini buat teman-teman semua. Tapi ini jangan yang gede-gede dulu ya. Maksudnya gini. Jangan cuma gede-gede doang dibahas, tapi yang kecil-kecil juga mungkin nanti teman-teman ekonomi mikro juga biar bisa ngejar bro. Boleh. Yang mereka trading harian, Ya. di saham dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Apalagi sekarang rupiah kita menguat ya. Rupiah menguat ya. 17.700 dari 18.000. 17.700 dari 18.200. Oke. Apakah gara-gara Gubernur BI selesai masa jabatannya yang kemarin Pak Peri, sekarang udah ada potensi Bu katanya Ibu Destri. Iya. Destri itu wakilnya ya sebelumnya? Sebelumnya wakilnya. Sekarang Oke. kemungkinan besar akan jadi Gubernur BI. Kemarin Pak Prabowo juga udah mengajukan ke DPR kan untuk Bu Destri sebagai Gubernur BI. Dan kelihatannya market lumayan suka nih sama Bu Destri. Karena memang orang lama, ekonom lama juga, ekonom jago juga. Oke. Dan ya sepertinya network ke luarnya juga bagus. Jadi bisa mengharapkan bisa ada investor asing masuk juga kayak gitu. Oh, berarti bisa MSCI positif dong nanti dong. Vibes ya. Next. Semoga ya, itu kita cuma bisa wait and see sih kalau MSCI. Oke. Nanti kita kupas semua ya teman-teman semua. Kita berawal dari portofolionya David Noah. Ya. Yang gue doain semoga bahunya cepat sembuh bro. Amin, thank you bro. Gue pikir gara-gara lo mencet-mencet forex gini bro. Gue kan gak trading forex bro. Mencetin saham. Mencetin saham ya. Mencetin saham. Emang ada begitu lagi bikin saham Gak ada sih. Gak ada juga. Coba ya lihat ya. Lo masuk. Ini yang portofolio kecil gue. Oke. Jadi gue sempat kurang lebih sebulan lalu gue bikin portofolio 10M buat nemenin temen-temen tuh trading. Ikutin gue konten lo. Ya karena gue merasa kan orang suka ngomong lu enak, modal lu gede, makanya untung lu gede juga. Gue bilang ya udah nih, gue mulai pakai modal kecil 10M. 10M modal kecil bos. Nah, cuma kayaknya masih kegedean. Ya masih lah, Pit. Ya coba kan gue bilang kalau gue mulai challenge saya pakai 1M, buat gue buang waktu, buat gue nggak worth it. Kenapa? Ya 1M mau untung 100%, gue cuma untung se-M. Tapi kan gue spend waktu buat ngurusin portofolio ini gitu loh maksud gue. Oh iya sih. Jadi ya kalau pengen bikin challenge pun jangan kekecilan juga. Ya udah menurut gue 10M pas lah kayak gitu. Tapi gimana respon audiens? Positif, responnya positif. Terus liatin yang sebelahnya deh. Ini 1 bulan berjalan, yang kiri. Nah 1 bulan berjalan kita untung 918 juta. Berarti kan kurang lebih dalam 1 bulan kita net 9,2% setelah tax and fee sekuritas kan. Oke. Ya jadi kan artinya sebenarnya di market kayak sekarang pun kita tetap bisa make profit kayak gitu loh. Oke. Jadi menurut gua ya market mau bagus mau buruk itu kalau trader yang jago kita tuh harus seperti berdansa. Kita harus tahu bagaimana cara kita berdansa dengan market. Kayak gitu. Itu keputusan lo gimana tuh dari 10 miliar? Boleh dong dibocorin dong biar teman-teman juga bisa nyimak dan lo ngasih tau alasan ntar kenapa lo pilih itu gitu. Nah jadi gue ada beberapa trade yang nanti mungkin kita bisa kasih juga screenshotan trade-nya. Seperti Aman Minerals, Tekim, yaitu perusahaan komoditas. Pengambilan keputusan kita sebenarnya lumayan simple. Ketika market seperti ini, ketika owner dan sekuritas asing itu membeli sebuah saham, lalu yang menjual adalah retail, berarti itu kan kurang lebih bisa diasumsikan bahwa penjual-penjual besar ini udah kehilangan power. Udah capek ya? Udah capek. Sekarang yang jualan cuma retail-retail nih. Nah, tapi pembelinya udah mulai owner, udah mulai asing. Berarti mereka merasa harga segini tuh udah atraktif. Jadi ketika kita melihat ada perpindahan kekuatan daripada buyer and sellernya, ya kita ngikut si whale ini. Kita ngikut paus-paus ini untuk
posisi buy juga. Oh, retail tinggal ngikut doang sebenarnya ya? Sebenarnya kan kita yang bisa baca data kan kita tinggal ngelihat, tinggal ngikut ada sentimen apa, terus asingnya udah mulai beli atau belum, terus kira-kira owner ini beli atau belum. Nah, gimana cara ngeliat owner beli atau belum? Kita harus jadi detektif. Oke. Jadi kita harus terbiasa ngelihat misalkan Aman Minerals. Oh, itu misalkan punyanya Salim atau namanya Pak Agus Projo kayak gitu. Biasanya Salim sama Pak Agus Projo itu kalau ngelakuin pembelian pakai sekuritas apa sih? Oh, ngaruh ya? Ngaruh kayak gitu. Atau misalkan Boy Thohir. Ya kan baru merit tuh, baru kemarin anaknya kan lagi viral-viralnya. Kalau Pak Boy misalkan pengen beli saham Adaro pakai sekuritas apa sih? Salim pakai sekuritas apa? Jadi kita bisa ngedetect. Apa korelasinya? Karena logikanya gini, kalau misalkan pemilik emiten udah mulai ngelakuin pembelian dari kantong pribadi mereka, bukan dari kantong perusahaan, artinya cuma satu, mereka merasa itu perusahaan terlalu murah. Oh, paham gua. Ya, kan kata gini, ada banyak alasan kenapa pemilik emiten tuh menjual sahamnya. Mereka mau take profit, mereka mau naikin free float, banyak alasannya. Suka-suka dia ya. Suka-suka dia. Tapi cuma ada satu alasan kenapa mereka beli. Yaitu? Karena mereka percaya harganya udah terlalu murah. Iya ya. Trading kan nawar kalau bisa semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya ya. Itu rumus dagang ya. Rumus dagang. Tapi gimana cara kita tahu ini udah murah apa mahal? Iya. Masa lo tebak-tebakan gitu? Ngecek ARB-nya? Enggak dong. ARB kalau nggak ada yang beli bisa ARB lagi besok. Oh, oke. Ngecek apanya, bro? Jadi kalau kita mau tahu udah murah atau udah mahal, jawabannya simple. Emitennya berani beli balik atau enggak? Dari corporate action ya? Either dari corporate action atau dari kantong pribadi ownernya. Oh, kelihatan semua ya? Iya. Nah, kalau dari corporate action itu kan namanya buyback. Buyback itu rumit. Kenapa? Lu buyback, lu harus jangka waktu cukup panjang. Terus buyback itu nggak boleh naikin harga, bro. Aneh kan? Jadi buyback itu lu harus beli ke bawah. Jadi untuk harganya bisa naik harus pakai duit pribadi owner, kantong pribadi owner, nggak boleh pakai kantong perusahaan buat naikin harga. Nah, itu realita market yang mungkin nggak banyak orang tuh ngerti. Ngeliatnya di mana kalau tuh dari kantongnya? Nah, itu gue bilang pakai ilmu detektif. Kita nge-connect-connectin transaksi di masa lalu. Berat, kelas ini orang. Oke, terus? Ya dari situ kita rangkai. Terus kalau kita mikir, oh owner beli balik, ya kan? Berarti kan menurut dia sahamnya murah. Tapi apakah sahamnya berarti akan langsung naik? Coba enggak. Terus? Kenapa? Karena owner juga nggak punya insentif. Kalau mereka lagi beli terus, logikanya kita punya perusahaan, kita pengen beli di harga murah apa harga mahal? Udah jelas harga murah dong. Murah lah, iyalah. Berarti untuk harga bisa naik harus ada satu pendukung lagi, yaitu asing. Jadi ketika saham-saham lain dijualin asing, lalu asing ini konsisten membeli satu saham yang tidak dijualin sama mereka, berarti kan seluruh uang asing berkonsentrasi ke satu saham ini. Berarti satu saham ini punya potensi naik yang paling tinggi di market. Oh, oke. Kayak gitu. Oke. Nah, lu pilih yang itu berarti kan? Iya, kita pilih yang itu. Makanya pas marketnya hancur kita masih bisa dapat saham yang naik. Oh, tahu kayak sekarang nih. Tadi pagi jam 9 kayaknya IHSG turun tuh ya. IHSG turun. Nah, sekarang kita nggak ada posisi. Lo nggak ada posisi sama sekali? Nggak ada posisi sama sekali. Cash udah? Cash, full cash. Kenapa? Kita merasa kemarin IHSG kan ada resistance di 6.400. Oke. Sempet di breakoutin, besoknya langsung dihantam turun lagi. Oke. Nah, itu kelihatannya areanya lumayan sulit untuk di break. Jadi kita ketika melihat saham itu belum kuat naik, ya berarti kan pilihan cuma dua. Kalau dia nggak kuat naik, berarti dia akan sideways dulu nih. Dia akan di sini-sini aja dulu. Nah, kalau di sini-sini aja dulu, volatilitasnya tinggi, kita sebagai trader bakal banyak kena tipu logikanya. Bahasa tradernya tuh kena fake out. Nah, kita tuh cuma mau trading ketika situasi market itu berpihak ke kita. Oke. Kalau situasi market tidak berpihak ke kita, cash itu juga merupakan sebuah posisi, bro. Yes. Posisi nol, posisi netral kita sebutnya. Iya. Iya kan? Iya. Daripada lu rugi, mending lu gak dapet duit. Iya, daripada duit hilang ya. Nah, makanya menurut gue seorang trader yang jago itu bukan berarti dia harus trading setiap hari. Tapi dia harus tahu kapan waktunya trading dan kapan waktunya tidak trading. Bagus. Jadi wait and see itu bagian strategi sebetulnya. Oh iya dong. Iya dong. Kayak lu lihat di portofolio gue ini, gue gak setiap hari trading, bro. Ya kan? 16 sampai 21 tuh gue gak trading. 22 gue gak trading. 23 sampai 29 gue gak trading. 30 Juli gue gak trading, ya kan? Gue cuma trading 31, 36. Jadi gue ada selangnya gitu loh. Selang itu memang karena memang istirahat jaga greedy psikologis nih udah kacau nih, atau memang ada hitungan teknikalnya? Ada hitungan teknikalnya. Oke. Jadi biasa ketika saham sudah naik, kita kasih dia ruang untuk dia bergerak naik kan. Jadi biasa kalau kita udah fokus, kita punya size lumayan, misalkan dari portofolio 10M ini,
gue pegang Aman 5 miliar misalkan. Itu kan berarti udah 50% portofolio. Ketika Amannya sudah naik, gue tinggal jagain posisi gue. Dan gue nggak trade saham lain dulu. Karena kalau gue pecah fokus, gue jadi nggak bisa maksimalin posisi gue di Aman Minerals itu gitu loh. Kan tinggal nungguin aja. Tinggal diemin aja. Tapi kan fokus terbatas. Fokus yang dimaksud apa nih? Jadi kita harus ngeliatin dong, ini misalkan chartnya masih kuat naik atau enggak. Terus dari transaksinya ada transaksi mencurigakan enggak? Kalau misalkan intraday saham udah naik 5%, tapi tiba-tiba ada buangan deres, kan kita juga harus cepat buang kayak gitu. Oke. Jadi kita pantengin transaksinya juga. Berarti kalau misalnya dari 10 miliar, cara lo masuknya itu lo bagi-baginya gimana, bro? Total berapa emiten? Biasa gue per trade 1 atau 2 doang. Yang ini? Ya, 1 atau 2 emiten. Yang uji coba lo 10 miliar itu? Ya, 1 atau 2 emiten. Oh, tapi kalau ini trading banyak. Ada gue trading BRMS, gue trading Aman, gue ada trading Rans, gue ada trading Tekim. Ini lumayan banyak sih yang ini. Oke, nah itu gimana? Maksudnya masukin 100%? Oh, enggak. Dibagi-bagi? Bagi-bagi. Langsung seketika misalnya intraday. Iya. Bukan scalping ya. Ya hari itulah misalnya. Misalkan gue nemu saham yang bagus. Gue biasa beli dulu misalkan 30%, 3 miliar. Kalau misalkan ternyata penutupannya bagus juga, gue tambah lagi 2 miliar. Jadi gue pelan-pelan masuknya. Kayak gitu. Ntar ketika dia udah naik, gue juga jualnya pelan-pelan. Misalnya gue punya barang 7M, gue jual se-M dulu, terus se-M lagi. Jadi liatin dulu transaksinya. Kalau misalkan saham masih kuat naik, ya jualnya pelan-pelan juga kayak gitu. Supaya nggak ngagetin market juga. Karena kadang kalau gue beli saham yang kurang liquid, misalkan kayak kemarin gue beli Tekim 1,6M, itu gue udah top 3 buyer, bro. Jadi gue buyer nomor 3 paling gede di hari itu. Oh iya? Iya. Karena marketnya nggak begitu liquid. Dapat harga berapa? Tekim kemarin berapa ya? 7.400 ya. Oke. Satu hari terbang 10%. Gara-gara gue beli satu hari sebelum laporan keuangannya keluar. Kok bisa? Ya. Ordal lu ya? Enggak lah. Mana mungkin gue punya ordal ke Sinarmas gitu kan. Tapi kan kita ngitung. Terus kita ngeliat, oh ini kayak laporan keuangan akan bagus, yaudah kita beli kayak gitu. Emang suka si corporate brand si Sinarmasnya atau si perusahaan si emitennya atau seperti apa? Misalnya dikomparasi ke DSSA gitu misalnya. Iya. Kan sama-sama Sinarmas tuh. Iya, tapi Tekim sama INKP itu price to earnings-nya paling rendah, jadi bisa dibilang paling murah. Terus di momen itu gue ngeliat afiliasi daripada Sinarmas itu udah beli. Gue gak bisa sebut brokernya apa. Baru mau gue tanya. Gak enak dong. Tapi gue liat mereka udah beli. Terus pas mereka beli, gue bingung. Ini seharga deket resistance, tapi kok gak breakout. Mereka sengaja kumpulin di deket resistance. Ya gue aja yang breakoutin. Wah. Ya gue breakoutin sampai terbang. Abis gue breakoutin, tiba-tiba mereka langsung balik badan beli juga. Abis gue breakoutin, mereka sehari beli 20M, bro. Lu berapa? Gue cuma 1,6. 1,6 tadi ya, yang udah tertinggi di hari itu ya? Hari itu nomor 3. Oke. Karena waktu gue beli pagi gak ada likuiditas. Makanya gue kaget abis gue beli, tiba-tiba besoknya mereka beli 20M, terbang 10% harga sahamnya. Tau gitu gue masuk gedean ya kan. Tapi kan gak tahu, makanya nama market gak tahu. Iya. Kayak gitu, makanya seru, market seru, bro. Oke. Kayak gitu. Itu yang 10 miliar lo, ya. Total berapa lo dapetin? 918 juta ya. Dengan macam-macam emiten ya? Iya, macam-macam emiten. Nah ini di luar dari yang kemarin pas IPO, Rans, PRDL sama Jelly, ya itu 91 totalnya. 91 miliar. Ya. Coba lo ceritain pertimbangan lo dengan lo masuk 91 miliar dan kenapa pilihnya mungkin 50% adalah Jelly karena memang lo mungkin suka Jelly atau seperti apa, bro? Enggak sih. Jadi gini, sebenarnya kalau IPO itu kan pertimbangan kita adalah pertama underwriter-nya siapa, ya kan? Sekuritas yang nge-backup IPO-nya siapa. Oke. Dan yang kedua sebenarnya adalah seberapa rame IPO-nya, seberapa hype. Karena IPO itu nggak pernah ngomongin fundamental perusahaan. IPO itu selalu ngomong tentang hype. Seberapa banyak orang yang willing untuk ngebid IPO-nya, ngebeli IPO-nya, iya kan? Iya lagi. Nah, karena gue orang market, ya gue tahu dong kira-kira market ramenya di mana. Ternyata market paling rame di Jelly. Antrian order Jelly ini 1 juta orang, bro. 1 juta lebih investor. Kenapa? Gue sebenarnya ngerti marketnya lagi jelek. Daripada orang duitnya nganggur, lebih baik mereka ikutin IPO. Gue pribadi kan juga lagi punya cash banyak yang lagi gak gue apa-apain, makanya gue bisa tembak gede, ya kan? Oke. Nah, karena gue ngeliat ini, yaudah deh gue coba deh. Kayak gitu. Oke.
Dan dari 91 itu memang lu berangkat lu siapin cash lu adalah 91 untuk lu trade. Iya. Atau memang berangkat dari emiten ya, ini cocok ke sekian, ini cocok sekian, akhirnya mau gak mau akumulatif 91 gitu. Dari emitennya sih. Dari emiten ya? Ya dari emitennya. Oh berarti waktu itu hype-nya lagi Jelly lebih besar daripada yang Rans? Iya. Rans itu awal-awal waktu gua order jelly itu masih berapa ratusan ribu. Jelly udah jutaan. Oh bukan karena kalau udah jutaan itu malah khawatirnya jadi nggak menarik lagi ya? Bukan gitu ya? Bukan, kan semakin kalau logika dulu ya, semakin sedikit lu dapat penjatahan, arahnya bakal semakin banyak. Itu logika zaman dulu. Karena dulu gue pernah ikut kayak IPO CDIA, Ratu, itu naiknya 10 kali lipat bro. Itu gue penjatahan cuma dapat 0,2%. Nah, gue pikir jelly gue dapat 0,1%, naiknya 10 kali lipat juga. Ternyata zong. Lo masuk di jelly berapa? 48 ya. 48 miliar. Tuh ada screenshotnya di ujung tuh. Ini 23929, 939 sama sebelahnya lagi 23940. Parsial ya? Gue pecah 2 karena maksimalnya segini, bro. Hah? Jadi sekarang gini, IPO ini sekarang unik, ada maksimal. Makanya kenapa lo parsial 2 gitu? Iya, karena sekarang lu cuma boleh mesan maksimal 10% daripada uang yang mereka IPO-in. Uang yang mereka cari di IPO. Semua yang IPO sekarang nih peraturan sekarang. Kayak gitu, betul. Maksimal 10%. Makanya kemarin Jelly itu maksimalnya 239 miliar 400 juta. Berarti kan 10%-nya 23,940 M. Oke. Ya udah, akhirnya gue harus pecah kedua kayak gitu. Oh. Supaya gue bisa tembak lebih gede. Karena lu udah siapin sebenarnya dari cash lu ratusan miliar. Ya. Makanya cuma bisa 10%-nya. 10%-nya benar. Iya dong. Benar. Berarti total aset tuh di atas 239 miliar. Enggak dong. Maksudnya IPO-nya. Enggak juga. Iya juga enggak apa-apa. Enggak juga. Kalau aset gua cukup aja. Cukup. Tadi lu bilang 10%-nya. 10% dari. Lu kelepasan apa gimana nih? Enggak, ini 10% dari nilai IPO-nya maksudnya. Oh, nilai IPO-nya. Nilai IPO-nya kayak gitu. Nilai IPO-nya 239 miliar. 239 miliar. Betul. Oh, yang dibuka ke publik lah. Yang dibuka ke publik, betul. Lu bisa ambil 10% maksimal. Oke. Satu lagi tadi total? Sebelahnya tadi. Pokoknya totalnya hampir 50 miliar ya? Iya, 48-an. Coba lihat PNL-nya. PNL-nya cuma dapat berapa? Coba lihat. Ini lotnya lo tahu berapa sih? Oh, lu sensor ya? 265999. Oh ya ini. Ya. Jadi yang 265 sebenarnya sama lah. Gue cuma bedain satu lot supaya beda aja. Gampang nge-tracknya. Ya gampang nge-track ya. Ini kan akun gua satu, sebelah lagi coba lihat. Sebelah lagi. Enggak. Ya, 266. Jadi gue cuma bedain satu lot doang ordernya. Mana sih? 266.000 lot. Sama satunya lagi 265999. Gue cuma bedain satu lot. biar gampang ngebacanya pas di antrian deh. Iya. Pas lu mau ngejual ya? Biar gue tahu aja sih, ini akun gue yang ini akun gue yang ini gitu. Gue belum nangkep lagi. Ini buat sama-sama belajar teman-teman. Iya, jadi kan gue pesannya pakai banyak akun. Jadi gue taruh nih, akun gue yang ini tuh gue order segini, buat ngegampangin gue nge-track aja. Ya misalnya di sekuritas itu kan maksimal ada 3 akun nih misalnya. Ya misalnya gitu. Ya 3 akun ini, lu bedain semuanya. Gue pikir dalam satu akun. Nah, kalau IPO tuh lu satu SID maksimal satu order. Jadi gue harus pakai rekening PT. Jadi rekening gue kepecah-pecah juga. Nah, untuk gampang nge-tracknya ya gue ordernya biasa gue bedain slot kayak gitu. Gue pikir gara-gara lo gampang ngelihat lo udah antrean ke berapa ketika lo bid over, ketika lo mau jual bro. Tahu nggak sih lo? Gue pikir gitu. Enggak. Sebenarnya kelihatan beda warna anyway kan kalau misalnya di antrian kan. Kalau lo ada di mana posisinya gitu kan. Bener. Kirain seperti itu gitu. Oke. Dari hampir 50 miliar, lo dapat berapa dari Jelly? Coba lihat tuh ada PNL-nya tuh. Oke, cuma berapa? Kecil, 65 juta doang, bro. Kok dikit sih, bro? Makanya IPO kali gue bilang zong. Harusnya ya, harusnya. Kalau IPO biasanya zaman dulu ya, mungkin gue bisa dapat 900 juta. Jauh banget ya? Jauh banget. Makanya menurut gue sekarang kita udah ada di era kejatuhan IPO. Berarti bener dong ya. Ada yang bilang IPO itu adalah pembuangan terakhir. Ngerti maksud gue kan? Kayak... Nah, balik lagi. Ini menurut gue kesalahan juga. Kecuali lu ikut IPO konglomerat besar, Prayogo, Happy Hapsoro, lu jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak? Jangan berharap banyak. Kenapa bang? Ini mungkin ownernya butuh duit juga. Makanya hari ketiga diguyur juga bro.
Karena kalau Habisnya orangnya owner nggak butuh duit, nggak mungkin bro kebuka arahnya, orang arahnya antrian berapa ratus miliar kemarin. Lo emang cash out gitu boleh-boleh aja bebas ya? Kan tidak ada yang melarang. Iya, Cuma etika kan, ya. bukan kalau ngomong etika susah juga sih. Cuma kan lu mau menyenangkan publik atau enggak? Kalau lu mau menyenangkan publik, lu kasih publik untung dulu dong. Kalau ternyata buat working capitalnya udah terlalu butuh banget gitu kan salah nggak? Ya sebenarnya salah atau enggak ya terserah. Sebenarnya terserah, kan nggak ada aturannya bro. Memang ada aturan ya? Mau jual kapan pun juga nggak ada aturan Jadi sebenarnya. mau langsung guyur udah dapat sekian rakpul gitu? Nggak masalah kan? Oh iya juga. Tapi sih. kan balik lagi citra lu di publik bagus atau enggak. Nah, kayak gini nih dibahas begini kan. Kalau dibahas begini kan jadinya nggak enak kan. Iya benar. Kayak gitu. Oke. Jadi menurut lo dugaan lo apa kebutuhan uangnya ownernya? Enggak sih, sepertinya emang IPO kali ini likuiditas di market lagi seret. Jadi para emiten itu mungkin ngelihat marketnya juga nggak begitu kuat. Jadi mumpung ada yang mau beli, buang aja lah ke mereka gitu loh. Oke. Karena bukan cuma Jelly, yang lain pun juga begitu. Coba kita geser ke emiten berikutnya. Coba Rans. Rans Entertainment. Rans ini untung gue gede karena gue tradingin bro. Jadi pas arahnya kebuka, sempet turun, gue makanin, pas naik gue jual. Tapi kalau IPO-nya doang, Rans ini mungkin gue dapet sekitar 70-80 juta lah. Modal 37. 37. Nah ini Rans 37 miliar. 37 miliar dapatnya 143 juta, naiknya kurang lebih 70% ya waktu itu ya. Jadi ya kurang lebih dapat 80 juta lah. Better mana dibanding Jelly? Iya, Rans ya. Untungnya lebih gede Rans sedikit. Untungnya lebih gede Rans. Ya, Jelly kan tadi 65, Rans 80-an. Story, founder, exposure, Raffi Ahmad, Nagita Slavina ngaruh gak sih? Jujur ternyata enggak, ngaruhnya di awal doang. Tapi untuk sahamnya bisa naik seperti saham-saham Prayogo, Happy Absoro ternyata enggak. Apa yang lihat market? Dilihat market apa persepsinya stigma negatif ke bahwa ini kayaknya punya artis apa segala macam. Jadi gini, kalau yang market lihat adalah Rans ini kan merupakan namanya aja Rans, Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Yeah. Jadi sangat terkonsentrasi di pihak ini. Nah, amit-amit kalau misalkan Bro Raffi sama Sis Nagita sudah tidak mengerjakan perusahaannya, ini perusahaan nasibnya apa? Nah, jadi publik ternyata itu yang pertama. Jadi kita sebutnya key man risk, founder risk, di mana foundernya ini masih merupakan brand itu sendiri. Rans itu jujur ya, belum menjadi perusahaan. Rans adalah perusahaannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Masih terikat sama personal branding. Masih terikat dengan personal branding. Sedangkan kalau kita ngomongin misalkan apa, Prodia, yang punya Prodia siapa? Iya nggak tahu gue. Saya juga nggak tahu kayak gitu kan. Atau yang punya, ya kalau Cleo kan sekarang Pak Hermanto udah mulai branding. Dulu siapa yang tahu yang punya Cleo siapa gitu. Berarti produk brandingnya ya. Jadi produk brandingnya mungkin kurang dikencengin. Tapi mungkin sekarang dengan adanya IPO ini mulai mengarah ke produk dan corporate branding instead of personal brandingnya. Jadi kita lihat aja lah ntar kelanjutannya seperti apa. Oke. Kayak gitu. Wah ini ilmunya luar biasa David nih. Makanya ya nolong dibanding Jelly ya. Nah meskipun beda industri sih sebenarnya. Ya sama Rans ini size-nya lebih besar. Oke. Size-nya lebih besar. Dia valuasi market cap-nya itu 2 triliun. Kalau Jelly itu kemarin cuma 1T kalau nggak salah valuasinya ya, market cap-nya. Kalau dari sudut pandang industrinya juga ngaruh nggak, misalnya satu industri media, satu lagi FMCG. FMCG, F&B ya. Ya, itu kan mungkin sekarang eranya media, Clippers. Ini bahasa-bahasa retailnya aja lah. Ya, industri sih sepertinya nggak begitu pengaruh ya. Oh enggak ya? Nggak begitu pengaruh sih. Benar-benar ya market lagi hype aja, semua orang lagi pegang cash karena marketnya jelek. Terus mereka pengen ikut IPO aja, makanya rame. Karena Rans ini ujungnya juga 1 juta lebih yang ikut. Oke. Kayak gitu. PRDL kecil sekali. PRDL tuh maksimal cuma bisa pesan ini maksimal 6,2 miliar. Oke. Maksimal karena dia cuma IPO 62,7 miliar. Kecil banget. Sebenarnya rada nggak worth it, ini duit parkir doang lah kalau kita ngomongnya ya. Terus kenapa lo pilih itu keputusannya? Karena direktur utamanya klien gue di Fortis.
Oke. Ya, Bu Christina klien kita di Fortis, terus buat support aja. Support IPO-nya, Bu, saya order maksimal nih, kayak gitu. Kebutuhan 60. Emang dia mau ngapain ekspansi apa? PRDL kan anaknya Prodia. Sebenarnya kan mereka juga nggak, quote unquote nggak butuh duit lah. Ya sepertinya mereka, I don't know ya, untuk mungkin Prodia punya partner, terus partnernya pengen quote unquote exit atau apapun, membutuhkan IPO, ya mungkin strategik aja sih. Karena kecil size-nya kan. Bukan karena dia mau ekspansi cabang lagi. Mungkin juga. Dia kan cukup agresif juga ya. Betul. Karena kalau IPO kan jujur kita nggak pernah tahu ya. Ya. Contoh, salah satu IPO yang paling fenomenal tuh dulu sempet, gue nggak enak sebut, tapi startup. Ya kan, yang warna merah. Bukalapak. Itu lo nyebut ya kan. Pinter nih orang nih. Kenapa? Mereka raise fund 20 triliun bro. Katanya untuk ekspansi, tapi yang detik ini uangnya nggak pernah mereka pakai ekspansi. Mereka taruh di deposito. Sebenarnya boleh nggak kayak gitu? Gue nggak tahu tuh. Gue juga nggak tahu tuh. Mungkin silakan lah. Gitu ya. Cuma kan kalau ngomongin deposito, ketika pas lagi dapatnya suku bunga dinaikin sama Bank Indonesia, selamat dong tuh yang ikut. Logikanya begitu. Tapi IPO itu mandatnya adalah uang yang lu dapat dari IPO itu harus lu pakai penggunaan sesuai sama apa yang lu tulis di prospektus. Iya. Karena kita mau ikut. Sorry nih guys. Ya pemilik emiten lah ya. Karena kita mau ngikut kan karena kita baca prospektus Anda. Betul. Makanya gue mau ngikut nih, menarik nih. Kayak gitu. Ya kan kita baca tuh, ya mungkin runway-nya gini kita telan-lah ya gak sih? Kita baca forecast-nya, tapi kok malah gue nggak tahu, dia tulis juga kali nanti akan alokasinya ke deposito gitu. Gak mungkin bro. Obligasi. Kalau nulis kayak gitu ngapain kita beli? Lah iya ya. Iya kan? Tapi menarik gak secara angka? Anyway lah, terlepas dari dia misalnya pun nggak sesuai dengan janjinya, tapi ternyata bikin kita happy secara uang, profit. Gak juga. Ternyata gak juga ya? Gak juga. Ya Ahmad Zaki juga bikin sekolah sekarang nih, kampus. Iya. Exit berapa, dapat berapa dia? Udah gak usah kerja seumur hidup lah. Iya tahu. Bikin venture capital juga ya. Iya. Six apa gitu namanya, lupa gue. Oke. Kayak gitu. Dia dapatnya 6 juta. Iya. Total yang 91 miliar berarti pembagiannya Jelly 65, Rans 80, PRDL 6 juta. Berarti ya kurang lebih 70-80 ya 150 juta lah. Dapatnya ya? Dapat untungnya 150 juta. Kerja berapa hari tuh mantengin market? Ya 2 hari lah itu ya. 2 hari oke lah. Kipri langsung. Cuma kan gitu, makanya belajar financial market, Kipli, semangat. Nggak apa-apa, masuk aja dulu saham-saham yang ada berapa, 500 ribu rupiah. Nggak apa-apa, coba dulu. Karena semua pemain besar hari ini dulu mulai juga dari kecil. Tuh. Kayak gitu. Ada mungkin pertanyaan nih dari teman-teman. Edit nggak usah sungkan-sungkan. Kira-kira kalau mau mulai belajar berapa juta dulu, David? Sebenarnya gini, kita punya uang 1 juta pun menurut gua harus mau belajar. Karena belajar itu kan nggak ada namanya terlalu cepat, nggak ada namanya terlalu lambat. Karena belajar itu kan sesuatu yang masuk otak kita tuh nggak mungkin hilang, bro. Ya. Dan sebenarnya belajar paling efektif itu bukan baca buku, bukan nonton podcast kayak gini, tapi terjun langsung ke market. Makanya sebenarnya tujuan kita mengedukasi ini bukanlah supaya teman-teman cuma ngerti doang, tapi untuk menginspirasi seberapapun sedikitnya uang kalian tetap bisa masuk dan belajar di pasar saham. Karena pasar saham ini adil. Oke. Modal 1 miliar sama 100 miliar kalau kena geprek bareng, bro. Iya dong. Iya. Kalau naik bareng, cuma masalah presentasi doang kayak gitu. Wah, keren. Cuma kalau untuk kita masuk terus tiba-tiba taunya ini udah dipucuk apa nggak dipucuk tuh gimana, bro? Nyangkut gitu loh. Nah, makanya itu butuh ilmu, itu butuh belajarnya kan. Dan butuh prakteknya. Kan lama-lama kita punya insting, kita punya feeling di market kan. Nah, sebenarnya pucuk dan nyangkut itu kan berarti kita beli, kita salah, kita nggak mau cut loss. Sebenarnya itu intinya. Oh, cut loss nggak apa-apa ya? Cut loss itu cara kita melindungi modal. Makanya gue selalu bilang, pasar saham, forex, kripto, apapun itu, jangan terlalu suka dengerin orang-orang yang ngomongin itu reward doang. Untung, saya kebeli ini kayak gitu. Tapi harus ngelihat orang-orang yang memang secara terbuka ngomongin bahwa oh ini resikonya loh. Oh ini saya cut loss loh. Itu gue juga ada cut loss, bro. 6 juta, 53 juta ya kan. Oh iya. Jadi ada cut lossnya gitu. Total berapa kalau misalnya sepanjang karir lo lah di market, persentase aja
kalau dihitung-hitung pasti banyak banget ya. Susah juga mungkin lu nggak hafal. Misalnya paling banyak di cut loss atau profitnya atau seperti apa, bro? Udah pasti lebih banyak profit dong. Tapi cut loss-nya itu seringkali gara-gara kejadian-kejadian unik. Contoh, Donald Trump tiba-tiba keluarin tarif, marketnya hancur. Gue punya posisi dalam tuh. Oke. Ya kan? MSCI ngancem kita turun ke frontier, minus 10%. Oh, dalam juga tuh kena, ya kan. Terus kemarin sempat yang apa namanya, gue sampai lupa tuh, baru-baru bulan Mei kalau nggak salah ya, jatuh lagi marketnya kan. Mana Amerika nyerang? Ya itu oil. Iya. Oil meledak, Iya. peng terbang oilnya. Amerika nyerang Iran, market jebol lagi, dalam juga. Jadi cut loss itu along the way pasti ada, bro. Karena kalaupun kita analisanya benar, tiba-tiba Donald Trump nyerang Iran, aduh, mau apa kita? Emang kita punya insider ke Donald Trump? Ya gue juga mana tahu, gue bangun pagi market minus 10%, bro. Wow. Kayak gitu. Ukurannya bahwa ini harus di cut loss gimana ya? Kalau misalnya ada yang masih greedy, enggak ntar balik kok, atau sebaliknya biasanya pertanyaannya gini, Bang, harga emiten ini bisa turun ke sini lagi nggak? Bisa balik ke sini lagi nggak? Itu kan sering banget tuh. Ya, kita gini. Pergerakan harga sebuah saham itu tidak berkorelasi dengan bisnisnya sebenarnya. Pada jangka pendek. Sebenarnya pada jangka panjang pun harga saham tuh nggak berkorelasi dengan bisnis. Orang yang ngomong pasar saham, harga saham itu akan mengikuti nilai bisnis pada jangka panjang, itu orang denial, bro. Apalagi kita hidup di market Indonesia. Contoh, BSD itu perusahaan bagus sekali. Labanya 5 tahun terakhir itu mungkin udah naik 2-3 kali lipat. Logikanya sahamnya naik 2-3 kali lipat, benar gak? Kenyataannya sahamnya turun lebih dari setengahnya, turun lebih dari 50%. Kok bisa ya? Karena harga saham dan fundamental bisnis itu tidak terkorelasi sebenarnya kalau di Indonesia. Bagaimana cara BSD naik? Simple, ownernya beli aja, naikin sendiri. Pom-pom dong. Kalau ownernya nggak ngajak orang kan namanya bukan pom-pom. Dia mau beli aja di market. Iya, bener dong. Iya juga ya. Iya kan? Dia sendiri aja ya. Bener dong. Iya. Kayak gitu. Jadi susah, investasi di Indonesia itu sangat susah. Karena seringkali ada perusahaan bagus, di mana contoh kalau gue private equity, gue akan beli, bro. Pakai utang gue berani beli misalkan. Oh, ngutang berarti boleh untuk beli sesuatu. Gini, kalau lu private equity namanya leverage buyout. Kalau lu orang normal, lu jangan pernah pakai hutang. Iya. Karena kalau private equity, dia misalkan pengen beli perusahaan. Nilainya misalkan 100 miliar. Ya kan? Atau lu pengusaha properti, pengen beli villa 100 miliar. Lu nggak mungkin dong pakai cash beli villa 100 miliar. Oh iya, enggak. Lu mungkin akan DP 20%, 80 miliarnya lu finance ke bank, nanti hasil sewa villa itu dari Airbnb lu pakai buat cicilan ke bank. Itu game ya. Private equity juga kayak gitu. Gue leverage buyout, gue pinjem ke UBS, JP Morgan, gue pakai beli perusahaan. Cash flow dari perusahaannya gue pakai untuk bayar cicilan gue ke banks ini. Sisanya gue keep. Sama ketika perusahaannya growing, valuasi gue naik, gue tinggal jual ke Singapura atau ke Jepang misalkan. Itu gamenya mereka. Tapi kalau retail, jangan pernah pakai hutang. Terus? Karena kalian nggak bisa pakai gamenya pemain-pemain besar kayak gitu. Berinvestasi dengan uang, bukan uang dingin ya, gue udah ngomong ke lu. Gak namanya uang dingin. Lu mau ngomong kan? Lu mau ngomong kan? Lu ngomong kan? Ini gini, pakai uang yang kalian nggak pakai sehari-hari. Tapi bukan berarti uang dingin. Karena kalau uang dingin lu siap hilang, uang nggak siap hilang, bro. Ini menjadi satu polemik loh, guys. Ini selalu menjadi stigma kalau pembahasan mengenai uang dingin, menarik ya. Tapi gue realistis, suka aja dengan istilahnya. Gue nggak setuju adanya uang dingin. Iya, bener kan? Betul. Cuma kenyataannya di Indonesia yang menjadi stigma tuh tentang kalau mau investasi pakai uang dingin. Bener. Itu berdebat, bro. Tapi ingat kayak gue ngomong di podcast lu sebelumnya. Tahu. Itu viral, bro. Viral, terus tahu. Orang sampai ngomong, iya juga ya. Makanya gue suka realistisnya dia tuh. Soalnya ya nggak usah sebut nama lah. Teman-teman kita, kawan-kawan kita, narasumber influencer apa segala macam yang memang fokusnya pada market ya, investor lah. Itu gue pun kebawa, bro. Bener. Iya, pokoknya siapkan uang dingin. Kemarin ada juga yang ngomong begitu, baru kemarin. Oh iya. Wah, orang kan juga lu tahu, ya kan gue undang lagi tuh. Oke. Ya itu uang dingin, siapin uang dingin. Gue ngerti maksudnya. Yang dimaksud
ya dia juga tahu bahwa uang itu kan nggak boleh hilang. Iya. Cuma mungkin ini uang dingin ada dua mata pisau nih bro. Bener. Memang orang itu menganggap bahwa uang dingin yang boleh hilang, atau secara refleks persepsinya uang dingin tuh uang yang udah simpanan kita udah keberapa gitu loh. Bener. Nah ini gue nggak tahu dulu nih. Tapi makanya konten lu viral, gue banyak di share juga. Iya juga lagi. Iya juga lagi ya kan. Iya lagi. Nah, jadi gimana? Sebenarnya bukan uang dingin ya? Ya uang yang lu nggak pakai sehari-hari lah, ya kan? Yang lu bisa hold untuk jangka panjang. Yang dimaksud uang dingin karena lu boleh cut loss kali. Itu baru uang dingin yang katanya mereka. Kan berkurang di uangnya. Iya, tapi kalau menurut gua jangan sampai lu kehilangan uangnya. Nah gini, yang salah adalah lu menggunakan alasan uang dingin untuk lu nyangkut. Ini gue suka. Contoh, beli ini Bitcoin 120.000. Terus sekarang harganya 60.000. Ya udahlah, uang dingin juga. Uangnya uang. Iya, oke. Lu gak bisa pakai kan duitnya kayak gitu. Iya. Tadi memang sih kalau ngomongin uang dingin tuh. Tadi bagus banget tuh. Yang lu bilang tadi tiba-tiba ngomongin uang dingin, Ya utang ya. Ya utang. Berarti kalau retail jangan pernah pakai hutang. Jangan pernah pakai utang. Terus pakainya apa? Dia naikin income-nya gimana? Nah, kalau retail itu kan sebenarnya lebih baik naikin income-nya melalui kerjaan mereka dan berdagang. Ya kan? Karena kalau retail ini mereka itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa masuk ke capital market dan melipat gandakan uang mereka di capital market itu kemungkinan 1:10 juta mungkin bro. Jadi cerita-cerita kayak ubah 1 juta jadi 1 miliar. Tuh. Menurut gue tuh cerita yang kurang baik sih sebenarnya ya. Multi bagger kan bisa ya? Bisa, tapi kan nggak semua orang bisa dapetin itu. Oh, oke. Ya kan? Mungkin ada cerita-cerita, nah ini kan namanya survivorship bias ya. Kadang orang sukses ceritanya diulang-ulang, lalu tiba-tiba semua orang percaya mereka bisa jadi kayak mereka. Tahu. Iya kan? Masalahnya orang kayak mereka ini 1 banding berapa juta. Iya. Di Indonesia. Oke. Iya kan? Oke. Jadi kalau gue bilang, kalau mau realistis, ya naikin penghasilan itu melalui kerja, side hustle, berdagang, bikin bisnis, sambil investasi. Memang harus ngerjainnya gado-gado, harus cobain banyak. Kayak gitu. Jangan sampai misalkan karyawan lu resign, saya mau cacing dagang main forex. Mas, minggu depan juga apply lagi di perusahaan lu ya kan. Jangan kayak gitu loh. Nggak boleh. Nah, influencer juga nggak boleh nunjukin, nggak boleh jadi contoh yang salah juga. Kan sekarang rame itu membawa tepak kayak gitu kan. Iya tahu. Itu enggak, gue mau nanya deh bro. Ini IB Forex dengan ngegaungkan tepak itu apa sih bro? Jadi ya mereka bilang zero to hero. Cerita kan zero to hero. Mereka dari anak kampung, terus mereka nemu forex, terus tiba-tiba mereka bisa beli BMW, beli dan sebagainya kayak gitu kan. Cuma kan kalau ceritanya adalah tiba-tiba trading terus bisa ini, rada nggak masuk akal sebenarnya kan. Terus kayaknya dari mana? Lamborghini-nya dari mana? Gua nggak bisa tahu persis dari mana. Tapi kan ya mungkin bisa dari broker provide, bisa dari apa gitu. Quote-unquote jadi showman bisa juga kayak gitu kan. Wah, aku baru tahu loh. Bisa juga. Dipinjemin dikasih Lamborghini-nya. Wow. Gue juga nggak tahu ya kan. Gue juga nggak tahu dan nggak tahu faktanya. Tapi kan kemungkinan besar bisa kayak gitu juga. Tapi intinya gini, terlepas dari mobil mereka bener atau enggak, dipinjemin siapa atau enggak, yang salah adalah framing ke masyarakatnya kan. Bahwa anak-anak kampung ini bisa nggak usah kerja, mereka trading forex, terus bisa kaya juga. Itu kan nggak masuk akal bro. Enggak sih. Ya sementara kan? Mereka bisa kaya karena misal ya, gue bilangnya yang khusus yang untuk oknum lah. Kalau lu nggak ngerasa ya udah. Taunya kayaknya dari IB, taunya kayaknya dari setiap open atau entry posisi kan dapat sekian dolar kan? Iya mungkin ya. Gue nggak tahu tuh ya. Tapi kalau loss itu dia dapat potongan juga, jujur tuh gue nggak tahu. Soalnya ada klarifikasi, nggak mungkin kita IB dapat uang juga dari yang orang kalah gitu. Katanya begitu, ada yang udah klarifikasi. Cuma masih ada yang ngomong, edukator masih ada juga yang fight bilang bahwa ya hati-hati nih, soalnya ya mungkin itu permainan sama broker juga segala macam, ya brokernya pun oknum juga gitu kan. Akhirnya dia jadinya dapat uang dari kekalahan orang. Mungkin pas lagi lose. Bisa aja. Kita nggak pernah tahu bro. Apalagi kalau broker tuh ada namanya e-book sama b-book. Jadi nggak semua order itu dia lempar ke market. Iya, dia jadi LP sendiri. Jadi lu lagi nggak lawan market, lu lagi lawan gua. Wah gila.
Nah, Iya, nggak mungkin menang lah kita. Nah, kalau lu nggak mungkin menang, berarti kan kekalahan lu jadi duit gua. Karena gua yang market makerin lu. Serius bro? Kan nggak dilempar ke global. Iya. Gua yang makanin sendiri orderan lu. Contoh lu mau ngelong, yaudah gua yang nge-short. Gua kasih barangnya. E-book bibuk namanya. Tapi kan candle-nya kan sama. Emang bisa di-setting gitu? Nah, lu kalau cek masing-masing candle broker sama lu cek candle XAU global, itu spreadnya beda. Oh. Misalkan lu cut loss. Kalau di global, lu bisa langsung kebuang posisi lu. Kalau di gua turunin dulu. Jadi kalau di candle tuh ada wick-nya panjang kayak gitu. Pas lu mau jual, gua spreadnya gua lebarin dulu supaya loss lu lebih gede. Lebih gede. Spreadnya buat siapa? Broker. Ya kalau lawan gua buat gua lah. Oh. Kayak gitu. Oh, di margin call-nya tuh bener tarik dulu ya. Parah, sampai bro. habis dulu ya semuanya. Makanya orang bilang, kok lagi news misalkan, akun gua margin call. Padahal gue masih punya modal karena kena spreadnya dalam. Kayak gitu. Berarti kalau pinter-pinter nyari broker, mending gue samain lah. kok tetap nggak ada kesempatan? Emang lu mau bilang bahwa semua broker ini busuk semua di Indonesia? Sebenarnya enggak gini. Kalau lu memang pengen trade commodities, lu memang pengen trade Mata uang. lu jadi banker aja. Lu jadi cukup kaya untuk lu bisa punya akses ke private banking. Kalau enggak, menurut gua itu kan namanya instrumen derivatif. Instrumen derivatif itu very high risk. And most of the time kalau ada statistik 90% trader kehilangan uang, berarti jadi no reward dong. Ya ini make sense sih. Kalau lu win rate lu 10%, loss rate lu 90%, what's your edge? Keunggulan lu apa dibanding banker? Dibanding global, dibanding JP Morgan misalkan. Oke. Lu gak punya edge, lu gak punya keunggulan gitu loh. Kalau nggak salah gue pernah juga ketemu statement, gue nggak tahu ini valid apa enggak ya, ya postingan-postingan gitu lah. Warren Buffett pernah ngomong juga bahwa ya itu spekulan ya, maksudnya spekulatif banget tuh trading mata uang apa segala macam ya. Ya. Dan lu nggak ada barang di forex? Gue pegangnya kan currency-nya, sama gue pegang misalkan commodities, XAU gold gitu ya. Gue pegang goldnya kan. Gue punya posisi, tapi bentuknya beda. Gue nggak pegang options. Kalau lu pegang XAU USD, lu nggak pegang emasnya, lu cuma pegang kontrak akan emasnya kan. Iya. Gue pegang emasnya. Oke. Lu beli USD IDR gitu, lu pegang kontraknya, gue pegang dolarnya. Jadi gue langsung direct ke spotnya, langsung direct ke produknya gitu loh. Gue nggak mainin futures derivatifnya enggak. Lo nggak mainin? Enggak. Bitcoin? Sekarang lu lagi megang cash. Kenapa lu nggak masuk Bitcoin lagi di harga murah? Balik lagi ya, murah mahal tuh tau dari mana? Iya juga sih. Murah dan mahal tuh bener-bener. Oke, tahu dari cycle-nya lu deh. Gua berangkat dari cycle aja. Oke, cycle itu kan kalau kita ngomongin risky assets seperti Bitcoin itu sangat erat hubungan dengan suku bunga. Nah, suku bunga tuh udah diturunin lumayan lama sama The Fed kayak gitu kan. Terus dengan ada pergantian Fed dari Jerome Powell ke Kevin Warsh ini, Kevin Warsh ini punya histori hobi naikin suku bunga, hawkish. Dia punya pandangan tuh hawkish. Oke. Nah kalau itu terjadi, Bitcoin ini bisa lanjut turun. Jadi gue melihat gak ada insentif untuk Bitcoin bisa naik. Kenapa? Karena cycle sebelumnya Bitcoin belum sebesar sekarang bro. Market cap-nya belum sebesar sekarang. Terus dulu pertama kali ETF masuk, jadi hype-nya kenceng. Kalau sekarang, apa sentimennya gitu loh? Apa good news yang bisa ngebawa cycle-nya jadi bullish lagi? Itu harus dijawab loh. 21 juta stok yang limitasi sifatnya. Ya kalau gitu gold kan juga ada limitasi. Ya mungkin Bitcoin Bitcoin ada limitasi 21 juta. Terus dia akan di halving terus menerus ya kan. Kalau ukurannya itu gimana? Ya kalau ukuran itu balik lagi Bitcoin menurut gue seperti agama ya, either you believe atau enggak. Karena gini, Bitcoin tidak memberikan lu yield ya, kecuali Bitcoinnya lu pakai menjadi collateral untuk supporting project and everything kayak gitu kan. Cuma Bitcoin secara esensinya itu tidak mempunyai yield, tidak punya sesuatu yang bekerja di belakangnya kayak gitu loh. Tapi lu percaya Bitcoin store value? Untuk sekarang sih belum. Justru pandangnya beda nih. Iya, untuk sekarang sih belum. Even nama-nama besar influencer aja yang memang fokus di ekonomi aja, ada yang bilang, bahkan beberapa bilang bahwa emas store of value, Bitcoin pun juga sama store of value. Mereka berani masuk berapa persen portofolio mereka? Wow. Coba tanya, 30% berani nggak Pak? Bapak punya 1 triliun 300 miliar berani nggak beliin Bitcoin? Mana mungkin berani? Contoh Pak Sandi deh.
Oke. Iya kan? Coba tanya. Pak Sandi kira-kira berani berapa persen Bitcoin, Pak? 3% paling jawabnya. Oke. Cuma kan belum tentu Pak Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa Bitcoin store of value, bro. Ini yang mengatakan store of value. Oh, mengatakan store of value. Balik lagi seperti agama, lu percaya atau enggak ya kan? Kalau gua nggak percaya, mungkin gua bakal taruh 2%, 3%. Okay. Karena sebenarnya research daripada global banks yang gede-gede, private banker itu juga sebenarnya mereka suggest klien-klien mereka untuk cobain masuk ke Bitcoin ETF, tapi maksimal 3% portofolio. Jadi gue tidak melihat Bitcoin ini sebagai, karena gini, store of value itu banyak, bro. Jam tangan Patek Philippe store of value gak? Oh iya. Emas store of value. Mobil langka store of value nggak? Kartu Pokemon store of value nggak? Oke. Lukisan store of value nggak terkenal. Store of value semua. Store of value banyak sekali jenisnya kayak gitu. Nah, untuk sekarang daripada pegang Bitcoin, gue lebih suka mungkin pegangnya jam tangan misalkan, atau pegangnya lukisan karena gue bisa nikmatin. Jadi lo pun juga nggak akan nyarok Bitcoin meskipun Bitcoinnya 54.000. Mungkin gue akan beli paling cuma 2-3% portofolio. Sebut nominal? Nggak bisa. Rahasia lah. Ya udah kisaran. Ya udah kalau lo punya cash, misalnya lo susah sih ya. Kalau ya oke pasti dari persentase. Cuma kalau andai lo punya 10 miliar buat Bitcoin, 10 miliar belilah. Beli ya? 10 miliar oke lah. 50 miliar? Enggak sih kayaknya. Oh. Ini udah cukup sih. Iya. Menandakan bahwa lu tuh stansa kemana. Iya. Perak? Nope. Lagi ngebut juga katanya, bro. Jeblok 50% belakangan ini kan. Lu punya 100 miliar jadi 50 miliar. Gue tuh gak suka aset yang lu bisa jadi miskin dalam semalam. Oke. Karena menurut gue lebih baik lu gak jadi kaya daripada lu jadi miskin. Bagus. Lebih baik lu gak jadi kaya daripada lu miskin ya. Gak jadi kaya masih bisa ada potensi growth. Tapi kalau udah habis, berarti lu benar-benar udah dolar paling ya. Dolar ada, tapi pegang dari lama kan. Paling banyak berarti aset tuh sekarang di 30% mungkin dalam bentuk dolar ya. Sisanya rupiah. Gue ada properti, mobil, jam, saham, toko emas. Toko emas gue punya 8 cabang kan. Oh wow. Gue ada restoran, ada lapangan padel. Lo yang bareng sama Juan itu bukan sih? Beda. Beda? Ya beda. Toko emas tuh bareng sama siapa? Gue bareng Richard Theodore. Tahu. Oh iya, gue suka kebalik-balik pada buka toko emas lah ya, pada kalian ini. Makanya bingung gue. Lo sama Richard, ya benar. Apa namanya? Super Emas. Pada bikin lagi tuh influencer lainnya beneran deh. Iya. Iya, tahu kan lo? Tahu kan? Pasti kan? Tahu. Super Emas. Oke, itu 88-nya lu bareng sama dia. 88-nya bareng. Oke, toko emas ya? Toko emas oke. Lu beli doang atau jual beli? Soalnya ada yang beli doang nih. Iya, di tokonya kita jual beli. Oke. Tapi untuk sekarang gue pribadi kalau ada yang mau jual terus toko nggak mau ngambil, gue ambil pribadi. Apalagi kalau emas lagi murah. Kalau misalkan dia mau jual batang-batangan gede-gede, gue ambil pribadi. Oke. Ya gue standby buyer lah. Pokoknya gue selalu ngomong kalau perusahaan nggak mau ambil, gue ambil pribadi. Ini teman-teman, sebenarnya gue tuh pengen gimana caranya teman-teman tuh bisa optimal secara investasinya apa segala macamnya. Bahkan gue mau nawarin khusus juga buat lo nih kayak nanti di kemudian hari. Intinya kasih solusi ini memang kita punya mimpi gimana caranya pengen mengedukasi seluruh Indonesia lewat platform bisa online atau mungkin offline. Ini insya Allah kita dalam waktu dekat kita kolaborasi. Gue belum bisa nyebutin nama kampusnya apa. Ya kurang lebih nanti 9 lantai gedung. Oke. Sama sebuah kampus karena memang izin apa segala macamnya kan lulusannya kan itu kan harus proses ya. Mending gue kolaborasi. Yang kalau ini udah gue spill tipis-tipis. Ya pokoknya vibes-nya adalah kasih solusi bisnis institute, bro. Oke. Di bawahnya itu ada 10 fakultas. Salah satunya adalah kasih solusi investment school. Oke. Nah, menarik. Yang ngajar nggak melulu, bahkan ya maaf ya bukan kita nggak percayakan, tapi ya kalau bisa isinya yang ngajar adalah praktisi-praktisi. Akademisi boleh lah, cuma memang levelnya minoritas. Ya. Jadi kayak lu atau mungkin teman-teman investor yang lainnya nanti bantu-bantu ya bro ya. Boleh. Ngajar-ngajar ya teman-teman, kalau setuju seru nih nantinya. Kapan nanti lo pokoknya pantengin terus aja kasih solusi, info detailnya ada di bawah. Kasih solusi investment school kita akan launch ya dalam waktu dekat misalnya, yang mana nanti akan ngajarin saham, kripto, ya gue nggak tahu nih, forex juga mungkin bisa,
Atau mungkin aset-aset investasi yang lainnya bro, instrumen yang lainnya. Jadi teman-teman jadi nggak salah arah. Nah detailnya ada di bawah, teman-teman pantengin terus. Nanti akan launch, kita akan kabarin. Pengajar-pengajar juga sudah standby yang memang mayoritas yang udah pernah gue undang di podcast Kasih Solusi. Oke. Bro, ada yang mau tambahin dengan pergerakan market? Nextnya mungkin ada dugaan atau mungkin bacaan apa terkait IPO berikutnya? IPO masih belum ada lagi ya. Kalau market sekarang ya, ini kan bulan Agustus. MSCI itu nanti ada di bulan November. Oke. Ya, jadi sepertinya menuju November ini akan sedikit shaky marketnya ya, terutama di Oktobernya. Oke. Biasanya dekat-dekat MSCI announcement ya mungkin 2 minggu itu market udah mulai sepi. Karena pasti market akan nunggu nih kita masih di freeze atau kita di unfreeze atau nasib kita gimana nih gitu kan. Tapi sebenarnya trading halt ya. Ya amit-amit ya kalau kayak gitu ya. Oke. Ya, tapi kalau dari sekarang kan masih Agustus, September, Oktober, November, masih ada 2-3 bulan sampai menuju MSCI announcement ini. Ya, kita ngeliatin order flow aja, maksudnya ngeliatin transaksi aja. Ya, kalau kita ngeliat IHSG kan masih kepentok di resist 6.400-nya. Kalau itu bisa dilewatin, harusnya masih bisa naik. Mungkin nanti pelantikan gubernur baru kali ya. Semoga ya itu menjadi sentimen positif. Tapi kalau misalkan ada manuver-manuver lain, contoh, kalau misalkan Bank Indonesia sekarang yang tadinya merupakan bank sentral itu di luar pemerintahan, amit-amit dibawa masuk ke kabinet, itu jadi berita buruk bro. Oh, kenapa? Karena di seluruh dunia central banks itu tidak boleh satu dengan central government. Karena moneter dan fiskal itu nggak boleh disatukan. Oh iya. Moneter itu harus berdiri sendiri. Government itu tugasnya kan fiskal kan. Iya. Tugasnya adalah menggerakkan roda ekonomi. Moneter itu tugasnya adalah untuk mengatur perputaran uang, mengatur inflasi. Kalau misalkan moneter ini dimasukin ke dalam kabinet, dipakai untuk nge-support fiskalnya, misalkan fiskalnya nge-spend, ya kan, apapun itulah, dengan semua program-program, APBN dinaikin contohnya, kita nggak punya duit. Tapi instead of kita bikin duit, kita malah cetak duit. Ujungnya apa? Perputaran uang di masyarakat lebih tinggi. Hyperinflasi bro. Iya. Bahan baku jadi naik semua. Segala macamnya jadi ini. Jadi menurut gue BI dan central government ini gak boleh disatuin. Emang ada isu itu? Baik lagi kan gak tahu. Manuver-manuver yang terjadi sekarang kan, bahkan kadang gue mikir juga, wah. Apa? Sebut Fit. Ayo. Contoh DSI deh misalkan. Kasus kemarin. Danantara Sumber Daya Indonesia. Oh yang Danantara. Gue pikir yang syariah. Yang DSI syariah. Oh bukan, Danantara Sumber Daya Indonesia. Yang katanya semua transaksi ekspor itu mau dikumpulin di satu pintu melalui DSI ini. Karena untuk mengurangi transfer pricing lah, untuk mengurangi. Bagus kan? Pengaplikasiannya susah bro. Dan transfer pricing itu definisinya apa gitu. Mereka aja bahkan belum mendefine transfer pricing itu apa. Iya beli di sini jual di sono gitu kan. Nah masalah gini, kontrak itu kan kontrak sama aplikasi itu kan nggak dilakukan real time. Contoh, gue sekarang kontrak sama lu, ya kita misalkan jual beli batu bara di harga $70 misalkan. Oke, kita kontrak 3 bulan kemudian, pas eksekusinya batu bara terbang, gue nggak bisa ngatur. Jadi $120, gue underpricing dong. Gue jual ke lu cuma 70, nggak boleh dong kayak gini. Gue harus jual ke lu 120, bahkan gue udah ada kontraknya. Transfer pricing bukan. Nah susah bro. Ya kalau diatur mungkin nanti dipikirin ya. Ini masukan yang bagus nih. Nah makanya gue kemarin dipanggil ke Danantara. Ketemu Bu Febri, ketemu Luke, CEO-nya DSI. Ya kita masih on the talk gitu loh. Tapi maksud gue gini, dan kita juga omongin kemarin, tolonglah lain kali sebelum bikin apapun, sebelum ngeluarin peraturan apapun, ngobrol dulu sama orang industri gitu. Iya, ini gue setuju. Karena hari itu gue rugi gede banget bro. Oh iya? Gara-gara DSI itu. Berapa kalau udah tau? Miliar lah. Kan marketnya hancur bro, komoditas. Gue pegang sama-sama komoditas waktu itu. Oke. Ya kan. Jadi sebenarnya gini, menurut gue spiritnya benar. Tapi komunikasi itu mungkin boleh di-improve. Spiritnya bagus bro. Iya, komunikasi benar. Transfer pricing kalau dibenerin bagus. MBG kalau bisa masuk duitnya ke real economy, ke grassroots bagus. Spiritnya bagus. Tapi mengkomunikasikan dan masyarakat bisa menerima dengan baik, itu beda cerita. Jadi ini PR besar. Tapi lo apresiasi gak ketika kayak tadi misalnya lo punya masalah lo dipanggil? Oh gue sangat apresiasi. Iya. Itu minimal
Ya nanti komunikasinya akan dibenerin ya. Cuma mungkin dengan kita yang berbeda mungkin ya yang gue rasakan dengan sebelumnya kita nggak dilibatin. Ya udah keputusannya apa segala macamnya. Itu oke berarti ya? Itu gue sangat oke. Karena kemarin gue juga dipanggil ke MPR sama Mas Ibas kan. Diminta pendapat tentang obligasi merah putih dan sebagainya. Gue kasih pendapat gue, diapresiasi. Tapi ya balik lagi ya, namanya kita berdiskusi, kita pengen lihat kan follow up ya sebenarnya. Dari diskusi ini hasilnya apa nih? Dan kita kan sebagai rakyat, kita cuma bisa support. Apalagi gue sebagai profesional ya, gue sering dipanggil ke sana ke sini. Kita bukan pemangku kebijakan, kita bukan pembuat kebijakan. Yang kita bisa lakukan hanyalah memberi saran dan mensupport. Yang kita harapkan dilakukan kayak gitu kan. Ya, sebagai warga Indonesia kita harus selalu optimis, bro. Karena kita hidup di negara ini, kita nggak mungkin tinggal di negara lain juga. Hidup mati kita di negara ini, mau nggak mau kita harus support 100% lah. Wah keren. Kayak gitu. Kita tunggu aja ntar ya. Kita tunggu. Ya kita tunggu nanti. Berarti sekarang terakhir bro, teman-teman yang misalnya punya orientasinya adalah trading harian, itu apakah ada korelasinya sama nahan duit dulu sebelum nanti keluarnya MSCI? Misalnya dia mau ngambil kita, susah juga ya teman-teman, banyak juga yang ngambil peruntungan 1 juta, 5 juta, 10 juta sehari gitu loh bro. Kalau trading harian sebenarnya nggak begitu pengaruh sih. Enggak ya? Nggak begitu pengaruh. Kecuali kita mau buy and hold jangka panjang. Itu yang ngaruh ya? Itu ngaruh. Tapi kalau kita mau trading harian, selalu ada opportunity. Tergantung skill. Tergantung skill kalau itu ya? Selalu ada opportunity. Di market seburuk apapun selalu ada opportunity. Dan lu nggak ambil itu? Harian gitu? Kalau gua merasa bagus, ambil. Kalau nggak ada yang bagus, nggak ambil. Karena harus disiplin bro. Iya. Ya kadang ambil kayak gini kan, kadang ada ambilin duit kecil kan. Jam-jam ngaruh gak sih? Lo ini rata-rata lo jam 9 pagi? Ya ngaruh. Biasa 30 menit pertama volatilitas paling tinggi. Jadi biasa kalau 30 menit pertama sampai naik 6%, gue jual dulu. Ntar dia koreksi, gue ambil lagi kayak gitu. Siang baru ntar naik lagi. Siang abis makan sesi 2 baru naik lagi mungkin. Kan bisa turun juga. Iya juga ya. Gitu. Siap bro. Oke. Nanti update lagi ya. Thank you brother. Ini kasihan loh. Kita doakan bareng-bareng David ini biar cepet sembuh nih bahunya. Amin. Sebelah kanan tuh otot sobek ya bro ya. Otot sobek. Gue dislok. Aduh. Gue aja kemarin slip keberatan aja. Ngilunya setengah mati. Iya, sampai lu dibuka ya? Dioperasi. Wah, siap. Selama ini pakai kiri dulu lah. Pakai kiri ya. Iya, untuk ngebayar masalahnya. Bro, thank you bro ya. Thank you ya. Kita kasih solusi.